Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu ketika, Baginda Raja mengajak Abu Nawas bercanda. "Wahai Abu Nawas, aku ada teka-teki untukmu. Bisakah kau menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia, beritahu saya apa teka-tekinya," tantang Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, bila kamu mempunyai 3 apel dan 4 jeruk di satu tangan, dan 4 apel dan 3 jeruk di tangan yang lain, apa yang kamu punya?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas berpikir. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Yang pasti saya akan mendapatkan tangan saya jadi besar sekali," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan terkesan dengan pemikiran cepat Abu Nawas. "Berarti kau mempunyai tangan seperti penyihir Abu Nawas yang dapat menyimpan buah sebanyak itu," celetuk Baginda Raja. Keduanya pun kembali tertawa. Ini membuktikan bahwa humor Abu Nawas tidak ada batasnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas yang dikenal nyeleneh dan suka berbuat konyol diajak berbincang-bincang Baginda Raja di aula kerajaan. "Hei Abu Nawas, beberapa belakangan bulan ini aku heran dengan penampilanmu," kata Baginda Raja. "Heran kenapa Paduka? Saya merasa tidak ada yang berubah dengan penampilan saya," balas Abu Nawas. "Coba kau amati, sekarang kau lebih sering membawa tongkat, padahal kan usiamu belum terlalu tua Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, soal itu. Dengan tongkat ini saya bisa membuat orang lupa dengan dirinya sendiri," tutur Abu Nawas. "Masa sih? Coba kau buktikan," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun mengambil tongkatnya dan menunjuk ke salah satu orang petugas istana. "Berapa umurmu?" tanya Abu Nawas. Petugas itu bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, mengingat yang bertanya adalah Abu Nawas, orang yang terkenal dengan tingkah konyolnya. Jawab benar saja bisa jadi salah, apalagi menjawab salah. Akhirnya petugas istana tersebut memilih menjawab tidak tahu. "Paduka lihat sendiri kan, dia bahkan tidak tahu umurnya sendiri," celetuk Abu Nawas. Sontak tingkah Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau luar biasa Abu Nawas, adakah kehebatanmu selain itu?" goda Baginda Raja. Abu Nawas lalu membalas, "Mungkin bagi sebagian orang ketika jatuh sakit dia akan menjadi lemah tak berdaya, seluruh tubuhnya menjadi demam dan menggigil. Tapi kalau saya yang jatuh sakit justru membuat rumah saya aman dari aksi pencurian. Pencuri tidak akan berani masuk." Baginda Raja pun heran mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Apakah dengan kamu sakit, kekuatanmu malah jadi bertambah?" tanya Baginda Raja. "Bukan yang mulia, tapi karena sepanjang malam saya batuk terus-menerus, sehingga bila ada pencuri yang hendak masuk ke rumah, dia pasti tidak akan berani. Dia akan mengira kalau si penghuni rumah sudah siap sedia untuk menanti kedatangan si pencuri," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terbahak-bahak. Ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapat keuntungan yang banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas.
Akan tetapi dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati Abu Jahil bertanya, kenapa sih dagangan Abu Nawas laku? Padahal buah labunya sama-sama besar, rasanya juga sama-sama enak. Jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun, pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar. Sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual buah labu menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah. Bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tidak diperdulikan oleh Abu Jahil karena tujuannya cuma satu, yaitu agar membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Namun namanya saja Abu Nawas, ia mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi masalah ini. Tanpa menunggu lama, ia segera menghampiri tempat jualan Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, bagaimana kalau buah labunya aku borong semua? Tanya Abu Nawas. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, boleh saja, kamu pasti tak mampu bersaing denganku, iya kan? Ledek Abu Jahil. Sambil tersenyum, Abu Nawas membalas, iya Abu Jahil, kau memang cerdik. Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil kembali berkata, kali ini kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang akulah yang paling cerdik. Mendengar pengakuan sombong Abu Jahil, Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Harga labu yang tadinya Abu Nawas dijual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Hal ini sontak membuat Abu Jahil terkejut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. Sialan, ternyata Abu Nawas telah memperdayai aku, gerutu Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu kisah tentang wafatnya Nabi Harun. Setelah pasca wafatnya Nabi Harun, tidak berapa lama kemudian Nabi Musa juga akhirnya meninggal dunia. Kisah wafatnya Nabi Musa sangatlah unik karena pada awalnya beliau sampai menampar malaikat maut. Kisah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa untuk mengambil nyawanya. Maka pergilah malaikat maut dengan berpenampilan seperti manusia. Wahai Musa, aku utusan Tuhanmu, dan engkau sudah saatnya harus meninggal. Melihat kedatangan malaikat maut yang tiba-tiba membuat Nabi Musa terkejut dan marah. Apalagi penampilan malaikat maut saat itu seperti layaknya manusia biasa. Kau mau mencabut nyawaku? Hardik Nabi Musa. Beliau lalu menampar malaikat maut sampai kedua matanya lepas keluar. Nabi Musa berbuat demikian karena beliau mengira bahwa malaikat maut adalah orang asing yang hendak menyerangnya. Mendapat perlakuan kasar dari Nabi Musa, malaikat maut pun kembali menghadap Allah. Wahai Tuhanku, Musa tidak mau dicabut nyawanya, malah ia menamparku dengan keras. Kemudian Allah berfirman, kembalilah dan temui Musa. Katakan bahwa aku mengutusmu, karena sekarang sudah saatnya dia meninggal. Maka malaikat maut kembali mendatangi Nabi Musa dengan wujud masih seperti manusia. Wahai Musa,
sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Dan kedatangannya kali ini Nabi Musa sudah mengenalinya bahwa sosok makhluk di hadapannya adalah malaikat maut. Dalam pertemuan kedua kalinya ini, Nabi Musa dipersilahkan oleh malaikat maut apakah akan memilih hidup lebih lama atau dicabut nyawanya sekarang juga. Nabi Musa pun berkata, "Tanyakanlah kepada Tuhanku, apabila waktu itu telah habis, bagaimana selanjutnya?" Malaikat maut pun menjawab, "Kemudian ia harus mati." Nabi Musa kembali berkata, "Kalau begitu, hari ini saja, karena waktu tersebut tidak terlalu lama." Akhirnya, Nabi Musa dicabut nyawanya saat itu juga. Adapun permintaan terakhir Nabi Musa sebelum meninggal, beliau menginginkan untuk dimakamkan di dekat Baitul Maqdis. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah aku dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, hingga sampai sejauh lemparan batu saja." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Beliau lalu dimakamkan tidak jauh dari Baitul Maqdis. Begitulah kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu kali, ada salah satu warga yang suaminya menderita penyakit batuk dalam waktu yang cukup lama. Ia sudah mendatangi semua tabib yang ada di kota Baghdad. Namun penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Kemudian, salah satu tetangganya menyarankan supaya meminta tolong kepada Abu Nawas. "Dia kan bukan tabib, mana mungkin bisa mengobati," kata si wanita menolak. "Iya, saya tahu. Tapi dia pernah mengobati putra mahkota dan juga pernah mengobati Baginda Raja. Lalu keduanya bisa sembuh oleh Abu Nawas," ujar tetangganya. "Baiklah, apa salahnya kalau dicoba?" pikir si wanita. Kemudian pada esok harinya si wanita mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, sudilah kiranya Tuan Abu menyembuhkan penyakit suami saya," kata si wanita dengan menangis terseduh-seduh. "Memangnya suami Anda sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Suami saya telah lama menderita penyakit batuk. Sudah banyak tabib yang saya datangi, tapi penyakit suami saya tak kunjung sembuh," jawab si wanita. "Loh, saya ini bukan tabib, jadi saya tidak tahu cara menyembuhkannya," balas Abu Nawas. "Tapi kata tetangga saya, Tuan Abu pernah mengobati sang putra mahkota dan mengobati Baginda Raja, dan kedua-duanya bisa sembuh," ujar si wanita. "Kalau itu masalahnya beda lagi. Waktu sang pangeran jatuh sakit, penyakitnya karena sedang jatuh cinta. Sedangkan penyakit yang diderita Baginda Raja karena Baginda kurang berolahraga. Akan tetapi kalau penyakit yang diderita suami Anda harus mengkonsumsi ramuan obat, dan itu yang tahu adalah tabib," kata Abu Nawas menjelaskan. Namun si wanita bersikukuh meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas berpikir. Akhirnya ia memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa. "Minumkan air ini kepada suami Anda," tutur Abu Nawas. "Apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh?" tanya si wanita agak ragu-ragu. "Insya Allah sembuh," jawab Abu Nawas. Maka sambil membungkuk-bungkuk tanda berterima kasih, wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumahnya dan meminumkannya kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian, wanita itu datang lagi kepada Abu Nawas seraya marah-marah. "Setelah minum air pemberian Tuan, suami saya bukannya sehat kembali,
tapi justru meninggal dunia. Tuan adalah pembohong licik, ujar wanita itu dengan suara lantang. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya, terlebih saat dirinya dianggap telah membunuh suaminya. Padahal air putih yang ia berikan adalah air putih biasa yang telah ia bacakan doa untuk kesembuhan suaminya. Setelah keadaan si wanita mulai tenang, Abu Nawas kemudian berkata, "Maaf Bu, soal mati itu bukan wewenang saya, sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan dengan meminum air saya, penyakit batuk suami ibu insya Allah sembuh." Si wanita membalas, "Tapi kenyataannya suami saya malah meninggal," sergah si wanita. "Sabar dulu Bu, setelah suami ibu meninggal, apakah ia masih batuk?" tanya Abu Nawas membela diri. "Tentu saja tidak, mana ada orang mati masih bisa batuk," ujar si wanita. "Nah, itu maksud saya, batuknya sembuh bukan? Adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia, begitulah memang akhir hidup setiap insan. Saya dan ibu pun bakal meninggal. Bagaimana pula saya dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan telah menentukan ajalnya," kata Abu Nawas beralasan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, si wanita lalu pamit pulang dengan perasaan tenang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta atas pernikahan anak satu-satunya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya. Begitu pula dengan Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Silahkan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid. Semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapat ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Silahkan dimakan hidangannya Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat rakusnya. Tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Ia kemudian segera memakan hidangan yang berada di depannya. "Ini orang tidak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kau tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?"
Tanya Abu Jahil sewot. Begini Abu Jahil, tadi aku lihat betapa banyak makanan yang ditelan kantong bajumu. Saya khawatir dia akan kehausan. Oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya, ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat makanan yang di kantong Abu Jahil telah basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak berubah menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil langsung pergi meninggalkan pesta tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 pemuda miskin yang menderita penyakit berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, yaitu suatu penyakit di mana seluruh kulitnya terdapat belang-belang. Karena penyakitnya ini, masyarakat merasa jijik hingga si pemuda dikucilkan oleh para tetangganya. Pemuda yang kedua menderita penyakit kebotakan. Rambut di kepalanya satu persatu rontok hingga tak tersisa. Bahkan di kepalanya yang botak muncul koreng yang menjijikan. Akibat penyakitnya ini, ia sering diejek oleh kawan-kawan sebayanya, sehingga membuat si pemuda minder untuk bergaul. Sedangkan pemuda yang ketiga menderita penyakit kebutaan pada matanya. Meski demikian, pemuda ketiga ini tidak menyesali nasibnya. Ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Hingga pada suatu ketika Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan? Tanya sang malaikat. Saya ingin punya rupa yang elok dan juga kulit yang indah, dan penyakit yang membuat orang jijik kepadaku hilang dari tubuhku, jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikan kini menjadi mulus dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai? Tanya sang malaikat. Saya suka dengan hewan unta, jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan unta yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kusta tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan? Tanya sang malaikat. Saya ingin punya rambut yang indah dan penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku hilang dari kepalaku, jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kepalanya yang dulu botak dan menjijikan kini tumbuh rambut yang bagus dan indah, dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai? Tanya sang malaikat. Aku suka dengan hewan sapi, jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan sapi yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebotakan tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan pada matanya. Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan? Tanya sang malaikat. Saya ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku bisa melihat indahnya dunia, jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba kedua mata pemuda menjadi berubah. Matanya yang dulu buta kini bisa melihat, dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang saat ini. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat.
Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai? Tanya sang malaikat. Aku suka dengan hewan kambing, jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebutaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, binatang pemberian malaikat yang mereka terima dikelola dengan baik, sehingga berkembang biak sangat pesat. Kini kondisi ketiga pemuda tersebut menjadi pemuda gagah dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus salah satu malaikatnya menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda yang dulunya menderita penyakit kusta. Sang malaikat menyamar sebagai lelaki yang menderita penyakit kusta. Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini, pinta sang malaikat. Lantas, apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak dan mengusir sang malaikat. Hei dengar, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini, bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kusta? Di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu. Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan, kata sang malaikat mengingatkan. Hei, dengar ya. Harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku, jawab si pemuda bertambah kesal. Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu, balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian sang malaikat mendatangi pemuda kedua yang dulunya menderita penyakit kebotakan. Dengan menyamar sebagai pemuda yang menderita kebotakan, malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini, pinta sang malaikat. Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda yang pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. Hei dengar ya, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini, bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kebotakan, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu. Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan, kata sang malaikat mengingatkan. Hai, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku, jawab pemuda kedua dengan kesal. Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu, balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua. Terakhir, sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang dulunya menderita penyakit kebutaan pada matanya. Dengan menyamar sebagai lelaki yang buta, malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini, pinta sang malaikat. Dengan lemah lembutnya, pemuda ketiga ini berkata, aku dulunya adalah pemuda miskin yang buta. Lalu Allah telah menyembuhkanku. Bahkan Allah memberikanku harta kekayaan yang berlimpah. Silahkan masuk dan ambillah yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit kembali pemberianku padamu karena Allah, jawab pemuda ketiga. Mendengar jawaban ini, sang malaikat berkata, jagalah hartamu, sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah. Allah pun telah meridaimu.
tapi Allah membenci 2 orang sahabatmu, jawab sang malaikat. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda yang mengusir malaikat kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakitnya masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka berdua kembali dikucilkan oleh masyarakat. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi. Ketika memasuki usia remajanya, Abu Nawas banyak belajar ilmu tentang agama. Di antaranya adalah bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui padang pasir. Karena wawasannya yang mumpuni serta pertemanannya yang luas, Abu Nawas menjadi mahir berbahasa Arab dan mengetahui tentang adat istiadat orang Arab. Bukan hanya itu, sosok Abu Nawas juga dikenal sebagai budayawan yang pandai bersair dan bernyanyi. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberikan umpatan kepada Ismail bin Sahel dengan menggunakan sebuah puisi atau syair-syairnya. Ismail sendiri merupakan tokoh sastrawan yang juga terkenal pada masa itu. Adapun isi puisinya Abu Nawas adalah sebagai berikut. Roti Ismail bin Sahel tak ubahnya sebuah tipu daya. Ketika engkau membelahnya, roti itu tipis sekali. Entah apa makna dari puisi tersebut. Yang jelas hal itu sempat membuat Ismail berang. Kemungkinan maksud puisi Abu Nawas itu menyindir tentang ilmu kesastrawanan Ismail yang dianggap Abu Nawas terlihat tinggi tapi sebenarnya bodoh. Tentu saja itu merupakan penghinaan bagi Ismail. Beberapa minggu kemudian setelah itu, Abu Nawas dihadapi oleh suatu persoalan yang rumit, di mana persoalan tersebut hanya Ismail yang tahu. Mau tak mau, Abu Nawas harus meminta bantuannya. Pada saat itu, hati Abu Nawas mengalami dilema. Kalau ia tak meminta bantuan Ismail, ia tak bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi kalau ia meminta bantuan Ismail, ia pasti akan diolok-olok olehnya. Karena sebelumnya Abu Nawas membuat syair ejekan kepada Ismail. Namun demi urusannya bisa cepat selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Ismail. Melihat tamunya yang datang adalah Abu Nawas, wajah Ismail mendadak berubah menjadi sinis. "Hei Abu Nawas, berani sekali kamu datang kemari. Dengan wajah apa kamu berani menghadapku?" hardik Ismail. "Inilah saatnya pembalasanku. Aku akan mempermalukanmu, wahai Abu Nawas," batin Ismail penuh dendam. Akan tetapi, tiba-tiba saja dengan penuh kerendahan hati, Abu Nawas berkata, "Wahai Ismail bin Sahel, aku menghadapmu dengan wajah sebagaimana aku bertemu dengan Tuhanku. Dosaku kepadanya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan dosa yang kuperbuat kepadamu." Mendengar ucapan Abu Nawas yang terkesan kalem dan rendah hati itu membuat hati Ismail menjadi luluh. Dengan demikian, Ismail pun memaafkan Abu Nawas. Dan niatnya yang tadi ingin membalas syair ejekan Abu Nawas sirna seketika. Keduanya lantas berbaikan. Pertemuan itu menjadi ajang perdamaian antara Ismail dan Abu Nawas. Mereka berdua pun akhirnya saling bermaaf-maafan satu sama lain. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja akan mengadakan pesta mewah di istananya. Dan pestanya kali ini sifatnya terbatas, karena hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang diundang, seperti para pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Mendengar rencana pesta tersebut, Abu Nawas merasa kecewa. Ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya dengar Paduka akan mengadakan pesta. Apa betul?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas,
dari mana kau tahu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Saya dapat kabar dari salah satu menteri istana. Saya sangat kecewa dengan Paduka. Tak biasanya Paduka berbuat demikian," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" balas Baginda Raja. "Pesta yang Paduka adakan, kenapa hanya untuk kalangan tertentu? Kenapa rakyat biasa tak boleh datang?" tanya Abu Nawas. "Itu urusanku, Abu Nawas. Kau tak berhak mengaturku," balas Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan saya, Paduka? Apakah saya juga tidak diundang?" tanya Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia pun akhirnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, karena kau juga termasuk tokoh masyarakat, maka aku akan mengundangmu." Mendengar itu, Abu Nawas pun langsung tersenyum. Namun di balik senyumannya terbesit sebuah rencana konyol untuk merusak suasana pesta. Menurutnya, pesta yang hanya dihadiri pejabat istana adalah pesta yang melukai perasaan rakyat kecil. Sementara Baginda Raja yang menangkap gelagat Abu Nawas tak akan membiarkannya begitu saja. "Sebaiknya aku ceritakan yang sebenarnya supaya Abu Nawas mau mengerti," pikir Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, di acara pesta nanti semua tamu yang hadir diwajibkan membawa kado hadiah. Itulah sebabnya pesta ini hanya diperuntukkan kepada pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Aku tak akan mungkin membebani rakyatku dengan memberikan kado hadiah kepadaku. Nanti ada saatnya aku mengadakan pesta yang diperuntukkan oleh seluruh rakyatku. Bukankah setiap tahun aku juga mengadakan pesta untuk mereka?" jelas Baginda Raja. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Abu Nawas pun baru memahaminya. Tapi ia masih berpura-pura merasa kecewa. Baginda Raja kembali berkata, "Abu Nawas, karena pesta kali ini kau diundang, kau juga harus membawa hadiah untukku." Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. "Waduh, gara-gara cepat berprasangka buruk, akhirnya aku juga yang kena sial," batin Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, tapi saya ini orang miskin. Mana mungkin saya sanggup membelikan hadiah," ujar Abu Nawas. "Itu kan salahmu sendiri. Kamu sendiri yang minta diundang ke acara pesta. Tapi jangan khawatir, aku tak akan memintamu memberikan saya kado hadiah yang mahal," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kau membawakan hadiah yang bisa membuatku senang, tetapi juga bisa membuatku emosi," jawab Baginda Raja. "Permintaan aneh macam apa lagi ini?" gerutu Abu Nawas. Tapi mau tak mau Abu Nawas harus menyanggupinya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mencari kayu di hutan. Waktu itu kayu yang didapatkan lumayan banyak, sehingga ia bekerja sampai sore. Bahkan ia pulang ke rumah ketika menjelang maghrib. Karena saking letihnya, selepas sholat isya, Abu Nawas membaringkan tubuhnya dan tertidur. Padahal saat itu ia sudah ada janji untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Baginda Raja. Sementara di tempat lain, Baginda Raja sedang menanti kehadiran Abu Nawas. Namun hingga pesta berakhir, ia tak kunjung datang. Meskipun Baginda Raja sedikit kecewa, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang didapatnya, yaitu ia akan gunakan kesalahan Abu Nawas ini untuk bisa menghukum dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah Abu Nawas menghadap. "Hai Abu Nawas, kenapa tadi malam kau tak datang? Dan mana hadiah yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, kesalahan yang ia buat justru dijadikannya sebagai hadiah. "Bukankah tadi malam saya sudah memberikannya?" kata Abu Nawas. "Mana? Tadi malam saja kau tak datang,"
balas Baginda Raja. Coba ingat baik-baik, hadiah apa yang Paduka inginkan? Paduka menginginkan hadiah yang bisa membuat senang, tapi bisa membuat Paduka emosi. Betul kan? Ketidakhadiran saya di pesta itulah hadiah untuk Paduka. Paduka pasti senang karena saya tidak jadi mengacaukan acara pesta. Dan Paduka jadi punya alasan menghukum saya karena tidak datang ke acara pesta. Tapi begitu mendengar penjelasan saya, Paduka tak bisa membantahnya, bahkan membenarkan jawaban saya. Oleh karenanya, Paduka menjadi emosi karena tidak bisa menghukum saya, tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, aku beri hadiah 5 dinar untukmu, kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Abu Nawas pun merasa senang menerimanya. Tapi tunggu Abu Nawas, uang tersebut harus kau belanjakan untuk membeli sesuatu yang bisa membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia. Dan sesuatu itu harus kau tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk melaksanakan perintah rajanya. Setibanya di pasar, Abu Nawas membeli jubah yang sederhana. Lalu jubah tersebut ia berikan kepada tukang jahit. Ia meminta kepada si penjahit agar saku jubahnya dirubah 2 kali lebih besar. Setelah selesai, Abu Nawas pun langsung kembali ke istana dengan mengenakan jubah yang baru dibelinya itu. Melihat penampilan Abu Nawas dengan jubah yang aneh, membuat Baginda Raja tertawa. Ada-ada saja kau Abu Nawas, jubah seperti itu masa bisa membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia, seloroh Baginda Raja. Tentu saja Paduka, jubah ini mulai sekarang akan selalu membuat saya merasa paling bahagia di dunia, balas Abu Nawas. Tawa Baginda Raja pun semakin kencang. Apa aku tidak salah dengar? Dengan saku besar seperti itu, yang ada kamu terlihat seperti orang idiot, kata Baginda Raja terus tertawa. Mereka yang tidak tahu akan berpikiran seperti itu. Tapi bagi yang tahu pasti justru akan merasa kagum, sahut Abu Nawas. Oh ya, bisa kau jelaskan? Pinta Baginda Raja mulai penasaran. Dengan jubah yang bersaku besar, nantinya saya bisa membawa hadiah lebih banyak. Itu apabila Paduka memberikan saya sebuah tantangan. Dan setiap kali saya mendapatkan hadiah yang banyak, saya merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia, terang Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja pun memuji kecerdasan Abu Nawas. Dan karena hari itu Abu Nawas telah membuat Baginda Raja terhibur, ia pun kembali memberikannya hadiah dengan jumlah uang yang lebih besar. Tuh kan, benar apa yang saya katakan? Belum juga jubah ini sampai ke rumah, tapi sudah menampakkan hasilnya, celetuk Abu Nawas. Sudah Abu Nawas, kau pulanglah sekarang juga. Aku sudah tak kuat menahan sakit perut, balas Baginda Raja sambil tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kota Baghdad kini dipimpin oleh gubernur yang baru, dan kabar yang beredar orangnya sangat kejam dan dengan mudahnya memberi hukuman. Semenjak Baghdad dalam kekuasaannya, banyak pejabat bawahannya dipecat lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tak sedikit juga para warga yang mendapat perlakuan sewenang-wenang. Kabar ini pun dengan cepat menyebar sampai ke pelosok wilayah Baghdad. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada sang gubernur. Wahai tuan, orang-orang mulai tidak menyukai tuan. Mereka bilang tuan adalah gubernur yang kejam. Mendengar hal ini, sang gubernur sontak terkejut. Apa maunya mereka? Bukankah mereka menginginkan supaya keadilan ditegakkan? Kenapa malah menganggap saya kejam? Balas sang gubernur tak terima. Maka ia pun mengundang para ulama agar berkumpul di istananya.
Ketika para ulama ini sudah berada di hadapan sang gubernur berkata di hadapan mereka, "Aku akan memberi kalian satu pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Apakah saya gubernur yang adil atau kejam?" tanya sang gubernur. Ulama pertama menjawab, "Tuan adalah gubernur yang kejam. Anda telah berlaku sewenang-wenang." Segera saja ulama pertama ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kini giliran ulama kedua yang mendapatkan pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku adalah gubernur yang adil atau kejam?" tanya sang gubernur. Karena takut bernasib sama seperti ulama pertama, ulama kedua ini menjawab sebaliknya. "Tuan adalah gubernur yang adil dan bijak," kata ulama kedua. Akan tetapi, dengan jawabannya tersebut, ia juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. "Kau telah membohongi dirimu sendiri hanya supaya bisa selamat dari hukuman," ujar sang gubernur. Atas kejadian itu, beberapa ulama telah jatuh menjadi korban kejahatan gubernur ini. Dan akhirnya tibalah waktunya Abu Nawas diundang. Ini adalah perjumpaan resmi pertama antara Abu Nawas dengan sang gubernur. Dengan angkuhnya sang gubernur bertanya, "Hai Abu Nawas, jawablah, apakah aku adil ataukah kejam? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku engkau akan aku hukum 1 tahun penjara. Namun kalau menurutmu aku kejam, maka dengan kekejamanku engkau akan aku hukum 2 tahun penjara." Sementara orang-orang yang hadir penasaran menantikan jawaban yang akan diucapkan Abu Nawas. Mengingat Abu Nawas terkenal cerdik dan sering lolos dari hukuman ketika menghadapi hal seperti ini. Abu Nawas pun lalu berkata, "Begini Tuan, sesungguhnya kamilah para penduduk di sini yang merupakan orang-orang kejam dan abai. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami. Demi kebijaksanaan Tuan, sudilah kiranya Tuan membebaskan ulama-ulama kami." Jawaban tersebut membuat sang gubernur mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan penuhi permintaanmu. Tapi dengan syarat, kau harus menjadi penasehatku," pinta sang gubernur. Awalnya, Abu Nawas ingin menolak. Namun karena ia harus menyelamatkan para ulama, ia terpaksa menerima jabatan tersebut. Setelah para ulama dibebaskan, mereka lalu diizinkan pulang bersama Abu Nawas. Ketika di tengah perjalanan, salah satu ulama bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa kau memuji gubernur yang kejam itu? Bahkan kau mau bekerja sama dengannya?" Abu Nawas menjawab, "Justru dengan aku menjadi penasehatnya, aku bisa menolong kalian. Dan nantinya aku bisa menolong masyarakat manakala mereka menjadi sasaran kekejamannya. Dan sedikit demi sedikit, aku akan mempengaruhi dia supaya tidak berlaku sewenang-wenang." Mendengar penjelasan tersebut, para ulama pun mulai memahaminya. "Tapi Abu Nawas, kenapa kau mau melakukan hal itu? Kenapa tidak laporkan saja pada Baginda Raja? Tentu Baginda Raja akan percaya padamu dan gubernur baru itu akan dipecat," ujar salah satu dari mereka. "Begini kawan-kawan, sebenarnya dia itu baik, cuman dia terlalu keras dan tak mau dikritik. Nanti soal itu serahkan saja padaku. Aku akan menyadarkan dia sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah dia merupakan gubernur yang bersih dari korupsi. Bahkan dia dengan tegas memecat bawahannya dan memenjarakannya apabila ketahuan korupsi. Aku juga pernah mendengar dia pernah memenjarakan kerabatnya sendiri karena ketahuan berbuat korupsi," jelas Abu Nawas. Mereka akhirnya mengetahui kenapa Abu Nawas bersedia menjadi penasehat gubernur yang kejam itu. Kisah selanjutnya,
Diceritakan saat Nabi Nuh membuat kapal, ia ditertawakan dan mendapat ejekan dari kaumnya. Namun Nabi Nuh tidak menghiraukannya. Hal ini membuat kaumnya menjadi emosi. Mereka pun berencana untuk merusak kapal tersebut. Dan pada suatu malam, kaumnya ini diam-diam mencoba membakar kapal Nabi Nuh. Masing-masing membawa kayu dengan api yang menyala. Akan tetapi, setiap kali api menyentuh kapal, tiba-tiba langsung padam seketika. Lalu mereka mencoba membawa api yang lebih besar. Namun, ketika api tersebut dilemparkan ke kapal, dengan ajaibnya api itu langsung padam. Ini pasti ulah sihirnya Nuh, kata kaumnya. Akhirnya mereka menggunakan cara lain. Kali ini caranya sangat menjijikan dan sempat membuat Nabi Nuh kewalahan. Bagaimana tidak, setiap kali mereka berak, kotorannya dibuang di kapal Nabi Nuh. Karena jumlah mereka sangat banyak, maka dalam beberapa hari saja kapal Nabi Nuh menjadi bau dan penuh dengan kotoran manusia. Melihat hal itu, mereka merasa puas dan kembali menertawakan Nabi Nuh. Mereka mengira rencananya telah berhasil. Sementara Nabi Nuh kembali berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Tidak lama kemudian muncullah wabah penyakit yang menimpa kaum Nabi Nuh. Semakin hari penyakit tersebut dengan cepat menular dan memakan banyak korban. Lalu salah satu tabib dari mereka menemukan obat untuk menyembuhkannya. Obat tersebut adalah kotoran manusia yang ada di kapal Nabi Nuh. Mereka pun lalu mengambil kembali kotoran-kotoran manusia untuk mengobati penyakitnya. Mereka tak membiarkan ada sedikit kotoran manusia pun yang menempel di kapal Nabi Nuh. Akhirnya, dalam waktu sekejap, kapal yang tadinya kotor dan bau oleh kotoran manusia kini menjadi bersih kembali, bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah yang diutus untuk berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah serta menegakkan keadilan. Dan mereka ini sudah dijamin Allah sebagai penghuni surga. Akan tetapi para nabi dan rasul juga adalah manusia biasa. Mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu apa saja pekerjaan mereka? Berikut akan kami jelaskan. Dimulai dari Nabi Daud alaihi salam. Meskipun beliau adalah seorang raja, namun Nabi Daud tidak mengambil gaji untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Gajinya sebagai raja yang beliau terima semuanya diberikan untuk fakir miskin. Sedangkan untuk kebutuhannya sehari-hari, beliau bekerja melunakkan besi-besi untuk dijadikan baju perang. Hasil penjualan bajunya inilah beliau pergunakan untuk menafkahi keluarganya. Berikutnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang petani dan juga sebagai tukang kayu. Adapun Nabi Syuaib alaihi salam, beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Dan Nabi Musa alaihi salam, di samping sebagai penggembala kambing, beliau juga adalah seorang pedagang. Kemudian Nabi Soleh alaihi salam, beliau adalah seorang pedagang. Sedangkan Nabi Zakaria alaihi salam, beliau berprofesi sebagai tukang kayu, membuat meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Adapun Nabi Lut alaihi salam, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau bekerja sebagai petani. Kemudian Nabi Idris alaihi salam, beliau berprofesi sebagai tukang tenun kain untuk dijadikannya menjadi baju. Kalau di zaman sekarang disebutnya sebagai tukang jahit. Beliaulah manusia pertama yang membuat baju dari bahan kain. Di samping sebagai penjahit, Nabi Idris juga manusia pertama sebagai seorang penulis. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam. Meski beliau seorang raja,
beliau juga menjadi pandai besi. Beliau membuat baju-baju perang yang terbuat dari besi, lalu dijualnya ke pasar. Pekerjaannya ini merupakan warisan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah bekerja sebagai kuli panggul nelayan. Setiap ada kapal yang berlabuh, beliau bekerja mengangkut ikan-ikan untuk mendapatkan upah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam adalah seorang dokter atau tabib. Beliau sering mengobati orang-orang yang terkena penyakit, yang buta menjadi sembuh, yang lumpuh menjadi sehat, bahkan yang mati pun bisa dihidupkannya kembali. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bekerja sebagai pejabat negara, artinya beliau digaji oleh negara. Adapun jabatan yang didudukinya adalah sebagai bendahara negara. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau menjadi petani untuk menafkahi keluarganya. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang penggembala kambing. Dan ketika menginjak usia remaja, beliau menjadi seorang pedagang, di mana saat itu beliau diajak pamannya pergi ke negeri Sam untuk berdagang. Menginjak usia 25 tahun, beliau dagang sendiri, membawa barang milik saudagar janda kaya untuk dijualnya ke negeri Sam. Saudagar janda kaya tersebut bernama Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Itulah sekelumit beberapa kisah pekerjaan para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Raja Harun al-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu diajak adu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ada gerangan apa baginda raja memanggil hamba? Tanya Abu Nawas kepada sang raja. Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut, ucap sang raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih, gumam Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, sang raja berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu. Tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, maka hadiah besar bisa kamu bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang ke rumah dengan jalan merangkak." Ternyata dugaan saya benar. Raja mengundang saya ke istana hanya ingin mempermalukan saya. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas dalam hati. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Sudah bisa ditebak, anak panah melesat jauh dari sasaran. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berteriak, "Itu tadi gaya memanah Tuan Menteri." Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidiknya dan memanah lagi. Masih juga panah melesat dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi. Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah. Baginda Raja menjadi tidak sabar. Ia pun berteriak, "Hai Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" "Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik," ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi.
dan melesat lagi, bahkan makin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi. Ini gaya Tuan Lurah memanah. Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain, hardik sang raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Tenang Baginda, tenang, ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung baginya, kali ini anak panah secara kebetulan melesat menyentuh sasaran. Ia pun berteriak sangat kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata sang raja sambil menyerahkan hadiahnya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.